Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berhadir di acara live sessions dan mentoring sessions. Untuk hari ini, kita akan mendengarkan mentoring dan sharing dari teman-teman awardees di SMA batch tahun lalu ya, Jeddah Arifia ya. Batch tahun lalu mungkin karena akhir bulan ini ya, mungkin bekal dari deadline terakhir untuk mendaftar menjadi dalam program di SMA. Jadi kita minta tolong bantuan teman-teman awardee yang telah mengikuti program di tahun lalu untuk membantu teman-teman yang ingin menjadi partisipan untuk tahun ini. Mungkin di tahap yang lumayan cukup penting ya untuk program ini, yaitu dalam pengisian website atau pengisian registrasi, karena memang ada beberapa hal yang cukup penting mungkin di dalam pengisian tersebut, dan kita sama-sama bisa mendengarkan mungkin dari Jeddah dan Alivia untuk sedikit memperkenalkan mungkin ya, sekali lagi acara ISMA itu apa, atau apa yang ditawarkan, juga apa yang harus dibutuhkan untuk mendaftar. Juga kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana cara atau tips and trick pengisian dalam untuk registrasi. Mungkin bisa langsung saja dimulai pada Jeddah dan Alivia. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kesempatannya untuk Jeddah dan Alivia. Mungkin lebih ke kita di sini mau coba sharing mungkin ke teman-teman ya, dan mungkin santai aja. Untuk topik hari ini kan kita mau coba bahas tentang pengisian form gitu, bagaimana mengisi aplikasi. Jadi nanti mungkin teman-teman lebih kalau ada pertanyaan bisa langsung aja kayaknya di chat atau mungkin raise hand di akhir. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kita coba jelasin nanti ada langsung pertanyaan signifikan, bisa langsung ditanya aja juga, karena kayak biar langsung kena kan, karena ini kan lebih ke sharing aja gitu dan santai aja. Kita coba share screen mungkin ya. Nah, di sini mungkin Jeddah sama Alivia nggak akan yang apa ya menjelaskan dari awal gitu. Misalnya ISMA itu persyaratannya apa-apa aja, terus cara ngisi aplikasinya itu gimana juga sebenarnya mungkin nggak ke situ, tapi lebih kita nih award di awal kan, jadi pionir. Mungkin programnya waktu itu waktunya juga masih singkat. Jadi dengan waktu sesingkat itu kita punya pengalaman lulus, nah bisa dibagikan ke teman-teman nih supaya teman-teman bisa melakukan hal yang lebih baik daripada kita dan nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin atau kekurangan-kekurangan yang pernah kita lakukan gitu. Jadi teman-teman akan bersaing dengan batch 2 yang mana anak-anaknya itu akan lebih aware dengan programnya, udah punya orang-orang yang bisa ditanyain kayak awardee-nya tentang programnya itu seperti apa. Jadi pastinya akan berbeda nih dengan pengetahuan kami yang batch 1 waktu nge-apply dulu. Kalau mau coba bahas dari aplikasi nih, di mana-mana setiap ada buka pendaftaran program gitu teman-teman, yang akan dilihat pertama kali kan pasti website dari program itu sendiri. Nah, kalau Jeddah di sini mau ngajak teman-teman untuk berusaha semaksimal mungkin kita familiar gitu dengan websitenya, dengan apa yang akan diminta nantinya. Jadi kalau misalnya kayak ini kan kita berarti langsung nih buka websitenya ISMA. Nah, yang pertama dilihat kan pasti, aplikasinya ini prosedurnya bagaimana. Mungkin ini bisa menjadi hal awal yang dilihat kan. Nah, tapi sebelum itu mungkin juga bisa mulai dari lihat dulu nih
requirement sama eligibility-nya itu sebenarnya seperti apa. Pastikan dulu kalau kita ini sebenarnya termasuk ke dalam orang-orang yang berhak untuk apply gitu. Jadi pastikan itu dulu dan usahakan teman-teman emang udah paham dulu. Jadi apalagi kalau misalnya ada kesempatan untuk nanya-nanya sama Wardi atau tanya sama pihak pihak OIA atau tanya ke program, tanya di Instagram ISMA misalnya. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh usahakan untuk dihindari untuk bertanya gitu. Baca dulu. Jadi mungkin hal pertama yang Cedah mau coba highlight dan sharing ke teman-teman, baca semaksimum mungkin. Jadi pertama lihat dulu nih. Kalau di sini kan mungkin kayak Cedah nggak usah baca lagi satu persatu apa, tapi teman-teman pastikan sebenarnya ini udah dilihat apa belum. Mungkin sebagian besar harapannya sudah lihat kan apa halaman ini. Yang merasa belum buka mungkin bisa dicoba dibuka dan dibaca lagi gitu sebenarnya apa aja requirement-nya. Kayak ini nilai GPA-nya. Kalau misalnya teman-teman udah capable atau sudah berhak lah istilahnya sudah termasuk ke dalam orang-orang yang berhak untuk ikut program. Hal selanjutnya, nah kalau ini kan udah ada nih juga required documents. Jadi sharing pengalaman Cedah waktu itu, semua requirement dokumennya ini langsung di-download gitu teman-teman. Langsung di-download, langsung dibuka dulu, dilihat sebenarnya isinya itu apa saja yang diperlukan. Kalau dokumen-dokumen kayak gini kan biasanya perlu ada tanda tangan tertentu. Misalnya kayak ini ada tanda tangannya wakil rektor. Atau perlu misalnya nanti akademik transkrip. Nah, akademik jadi dicatat gitu. Oh, nanti akan perlu akademik transkrip. Ini adalah hal-hal yang perlu prosesnya panjang gitu, teman-teman. Kita tahu perlu dokumen itu hari ini, belum tentu kita bisa dapatkan dokumen ini besok gitu. Apalagi kalau misalnya satu dua misalnya kayak ada yang dekannya agak jauh gitu atau perlu stempel dan sebagainya bisa jadi 1 minggu gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini tuh kalau udah tahu kita perlu ngurus dulu ke prodi, perlu ngurus dulu ke biro misalnya, itulah yang harus diselesaikan di awal kalau saran Cedah. Jadi udah masuk tuh dokumen-dokumennya, baru masuk ke ini lagi balik lagi. Oke, sekarang udah nih dokumen-dokumennya udah di apa ya, udah di print, udah diisi yang penting-pentingnya dan hal-hal yang mau diminta atau diajukan ke prodi atau ke jurusan tuh udah kita minta gitu. Belum lagi nanti kadang-kadang harus ngajukan prodi, terus harus ngajukan fakultas lagi, harus bawa kemana lagi. Nah, jadi kita dari awal tuh udah itu dulu yang kita lakukan startnya. Sambil ngelakuin itu kan baru oke nih, begitu ada waktu di rumah sendiri, nah disitulah kita mulai fokus untuk registrasi kan teman-teman. Nah ini mungkin nanti kalau misalnya ada waktu sesi mau dilihatkan sama Kak Ria gimana bentuk program apa namanya formnya boleh. Nah ini login dan sebagainya. Nah ini di sini kan nanti akan diminta kita untuk mengisi personal detailnya kan, sama akan ada bagian untuk ngupload dokumen-dokumen tadi gitu, dokumen-dokumen yang kalau misalnya kita udah punya, udah selesai di bagian di pihak kampusnya untuk dimasukkan ke sini. Nah terus kalau emang udah selesai kan submit gitu ya. Nah satu lagi, setelah tadi memastikan kita paham requirement, terus yang kedua tahu dokumen apa aja yang harus diisi dan langsung gerak untuk ngurus dokumennya. Yang ketiga harus ingat benar-benar kapan deadline gitu. Nah, kalau misalnya deadline-nya itu di sini jelas tanggal 12 Maret, kita buat deadline kita sendiri. Misalnya mau harus selesai tanggal 10 Maret tuh target udah selesai minimal gitu. Cuman memang waktu itu kami karena waktunya singkat memang agak di akhir-akhir kan. Nah, teman-teman yang punya waktu waktu lebih luang, nah sebelum 12 April kan sebelum 12 April itu
mungkin bisa dibuat target gitu teman-teman, target kita sendiri untuk kapan mau nyelesain ini semua. Nah, belum lagi nanti ada salah satu requirement-nya itu kan English test. Nah, itu dilihat lagi, kalau dilihat di requirement itu teman-teman bisa lihat nanti ini yang poin 8. Jadi untuk tahun ini berarti kan yang diterima itu IELTS, TOEFL IBT, dan Duolingo. Itu berbeda dengan tahun lalu yang TOEFL selain IBT namanya apa sih? ITP. ITP. Ya, waktu itu kami masih bisa nih yang ITP. Berarti kan sekarang nggak bisa lagi. Jadi teman-teman yang yang ternyata punya TOEFL ITP itu tapi ternyata nggak bisa dipakai kan berarti harus tes lagi nih. Nah, itu cari tahu juga kan apa-apa aja yang perlu dilakukan, di mana bisa tesnya gitu. Nah, untuk mungkin dari ini dari sekilas tentang pengisian dan kayak trik yang bisa kita sharing gitu untuk teman-teman dan supaya lebih tertata gimana untuk ngisinya. Kalau dari Cedah ini nih, nah, mungkin Alivia bisa lanjutin ke gimana sebenarnya preparationnya untuk TOEFL test sama ngisi formnya itu sebenarnya gimana. Nanti mungkin kita bisa langsung sesi tanya jawab aja gitu biar langsung kena ke hal-hal yang emang bisa didiskusikan. Mungkin bisa dilanjutkan ke Alivia dulu. Oke. Sebelum perkenalkan, nama saya Olivia. Saya awardee dari University of Warsaw, Fakultas Hukum angkatan 2018. Jadi di sini mau lanjutin sedikit dari Cedah. Jadi untuk English test itu seperti yang disebutin tadi, ada yang diterima itu cuma 3 ya, TOEFL, IBT, TOEFL IBT, IELTS, sama Duolingo English test. Nah, jadi untuk yang tes-tes itu kan juga harus tentuin kan mau tesnya tuh yang mana gitu. Karena kan kita tahu sendiri kalau misalnya IBT sama IELTS itu biayanya lumayan besar. Duolingo juga ya nggak murah juga, sekitar 700.000. Jadi kalian harus tentuin dulu kalian mau univ mana. Nah, jadi di websitenya itu ada, kalau misalnya kalian klik setiap logo kampusnya, boleh nggak Cedah kira-kira diarahin ke yang logo-logo kampus itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di klik logo univnya, nanti situ bakalan ada dikasih tahu nih, mereka tuh terimanya apa-apa aja. Nah, jadi sebenarnya tuh ada yang nggak terima Duolingo juga, jadi kalian betul-betul harus hati-hati. Karena kalau misalnya tahun kemarin itu untuk list universitasnya itu ada untuk di requirements universitas itu dibikin dalam bentuk list, jadi lebih gampang ya melihatnya. Kalau misalnya di sekarang itu di per univ itu beda-beda. Jadi kita harus benar-benar lihat hati-hati kayak univ apa yang kalian mau, kalian udah mulai harus tentuin dulu gitu. Kalau misalnya univ yang kalian mau itu cuma terima IBT atau IELTS atau misalnya Duolingo, itu kalian harus siapin dari awal-awal banget gitu. Karena emang ada yang nggak terima, jadi kalian benar-benar harus teliti di situ. Gitu. Terus mungkin kita langsung ke, nah itu kalau misalnya di UC Chile itu di bagian requirements-nya itu ada, nah kalau misalnya ini kan ada di IELTS diterima tuh, TOEFL itu juga diterima, tapi mereka nggak terima Duolingo English Test gitu. Jadi kalau misalnya univ-univ yang itu harus diperhatiin dulu, soalnya memang kalau Duolingo itu lebih affordable kan, jadi misalnya kita ngambil Duolingo aja kita harus teliti gitu mana yang nggak terima gitu. Mungkin langsung ke formnya aja kali ya. Sudah, boleh nggak langsung di ini? Pengisiannya, application-nya ya. Nah, kalau misalnya udah mulai ngisi form itu usahain isi formnya dari jauh-jauh hari.
kalian siapin berkas dari jauh-jauh hari dan isi formnya dari jauh-jauh hari, karena form itu banyak, esainya juga brainstormingnya lama, jadi kita harus benar-benar ngisi dari, ya kalau misalnya dari 12 Maret udah dibuka, ya mungkin dari 12 Maret udah bisa dicek dulu, disiapin dulu jawabannya. Kalau misalnya uh, belum yakin, masih bisa di save draft, di paling bawah tuh ada option save draft. Nah, kalau misalnya udah selesai, saya kan udah kelar, udah selesai milih unit, udah selesai ngisi esai, ngisi form segala macam apapun yang dibutuhkan, itu uh, do not mistake this save draft button as submit gitu, karena memang it's an obvious mistake ya. Orang tuh gampang kegocek sama itu, jadi usahakan pastikan kalian benar-benar udah submit itu, karena tuh ya banyak juga yang kelewat tuh gara-gara, banyak juga yang gagal tuh gara-gara dia tuh sebenarnya nggak submit tapi dia cuma save draft tuh. Apa lagi kira-kira? Mungkin kalau teman-teman udah ada yang ingin ditanya, boleh langsung ditanya aja di kolom chat dari sekarang gitu. Ya, kayaknya mungkin kalau untuk yang ya intinya itu kan, yang beberapa hal yang bisa kami sharing sama. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan. Oke. Jadi teman-teman yang kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya, tapi tetap kita ingatin ya untuk mungkin sambil ikut mentoring sharing sessionnya bisa sambil dibuka webnya biar nanti langsung ngerti nih apa tuh, langsung tahu apa yang dibahas sama Cerdas sama Olivia langsung. Jadi itu kayak poin nomor, bentar sih buka ini. Poin nomor di eligibility, teman-teman bisa lihat itu ada di poin nomor 4, maksimum 23 years old on July 1st, 2022. Berarti sebenarnya nanti mungkin teman-teman ada yang kan di nomor 3-nya itu kan kontradiktif ya dengan dia harus semester 4 atau semester 6 di perkuliahan di tahun 2022. Nah itu jadi poin penting teman-teman, karena walaupun dia baru semester 4 atau dia sudah semester 6, tapi ketika umurnya sudah melewati 23, berarti memang sudah tidak eligible. Karena seperti kata yang dibilang sama Cedah tadi, untuk baca baik-baik nih teman-teman tentang eligibility-nya. Maksudnya setiap poin dari yang ditulis di website tersebut itu semuanya penting. Jadi tidak ada satupun yang harus dilewatkan atau bisa dilewatkan. Karena memang semuanya itu sangat mempengaruhi sih, kalau bisa dibilang dengan probabilitas kalian untuk lulus. Dan benar kayak kata Cendah dan Olivia tadi, untuk segera menyiapkan semua dokumen yang harus disiapkan, karena seperti yang dibilang Cedah tadi, kayak untuk yang berhubungan dengan kampus mungkin itu bisa diselesaikan dengan 1 hari ya Cedah ya, mungkin bisa lebih 2 sampai 3 hari tergantung dengan kesibukan pihak kampus masing-masing atau fakultas masing-masing. Oke, kalau teman-teman ada yang mau bertanya nih, kayaknya ada 2 pertanyaan di chat box. Oke, pertama, untuk transkrip harus tanda tangan atau boleh enggak yang ada tanda tangannya? Untuk transkrip mungkin bagusnya yang sudah disetujui oleh pihak prodi kali ya, Cedah ya. Karena ya biar lebih resmi gitu, maksudnya kalau memang untuk masalah transkrip nilai, jadi itu memang yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak akademi. Jadi Ya, pengalaman Cedah transkrip yang ada tanda tangannya dan ada step-stepnya kan. ya, Capnya itu. Ya, makanya itu harus dikerjakan di awal kan. baik ya. Tadi dari Afik ya, kalau transkrip tuh memang bagusnya yang sudah diterangkan, sudah ada stempel. Jadi itu memang membuktikan resmi itu dari akademik fakultasnya masing-masing. Next, Rifki dari Pendidikan Bahasa Inggris mau bertanya tentang Twibbon. Kok bisa diunggah ke sosial media selain Instagram atau wajib ke Instagram? Kalau untuk Twibbon nih, untuk informasi teman-teman sekalian itu baru ya tahun ini. Tahun kemarin kita nggak ada ya, Cedah ya Alif ya, untuk Twibbon. Iya, nggak. Kalau Tibon kemarin itu
nggak ada. Tapi untuk tahun ini kalau nggak salah itu di kolom di formnya itu untuk kolom Tribun itu cuma diminta linknya ya kalau nggak salah. Kalau misalnya cuma Untuk diminta, kalau ya benar ya. ya Kalau kalau misalnya, salah. kalau misalnya benar cuma diminta linknya aja, berarti bisa kok di Facebook atau mungkin di Twitter. Karena kalau misalnya link aja kan berarti bisa dari mana aja gitu. Kecuali mungkin kalau diminta username Instagramnya gitu. Tapi kalau misalnya Oh, Instagramnya private atau nggak pengen dipublikin gitu, bisa aja kalian up di, kalau nggak Facebook, Twitter atau di mana gitu bisa kok. Insya Allah bisa. Kalau misalnya benar dimintanya link, kalau misalnya dimintanya akun baru mungkin uh, uploadnya di sosial media tertentu gitu. berarti itu kalau nggak salah kemarin kita udah ngecek, kalau nggak salah itu dia minta link linknya yang sudah dimasukkan foto dan ada Twitter-nya itu. Jadi mungkin itu bisa eh, dikasih ya di form Twitter. Oke, berikutnya mengenai eh, mengenai declaration form of sexual violence and narcotics, who will sign the form? Apakah harus melakukan health examination duluan atau setelah lulus? Oke, untuk ini apa namanya, surat bebas narkoba ini yang tanda tangan itu dari pihak mana? Ini mungkin Ini mungkin bisa Kak Rian jawab ya. Karya ya. Ya, Muharam sebenarnya kakak udah jawab juga di email. Jadi mengenai form yang ditanya ini akan ditandatangani oleh Kepala OIA, Dr. Muzailan Afan. Dan untuk health examination itu kalau tidak usah dilakukan dulu ya. Jadi pastikan lulus seleksi di internal dan lulus seleksi dari Kemendikbudnya terlebih dahulu, baru nanti dilakukan tes kesehatan lebih lanjut gitu ya. Jadi kalau memang belum diminta itu tidak perlu dilakukan ya. Jadi untuk ini untuk semua mahasiswa ya. Jadi kalau untuk form yang declaration form of sexual violence, narcotics, dan ada form satu lagi itu semuanya akan ditandatangan oleh OIA, atau kalau memang mau minta tanda tangan dari fakultas juga boleh. Yang penting di situ kan authority, university authority ya dibilangnya. Jadi yang penting orang yang di kampus kita gitu. Jadi tapi kalau memang ingin lebih lebih gampang atau apa, mungkin bisa langsung ke OIA bahwa formnya nanti akan kita tanda tangani. Terima kasih. Oke, berarti memang eh, dokumennya nanti bakal, kalau memang mungkin dari prodi mungkinnya agak ribet, mungkin kalau mungkin kayak Kaprodi lagi di luar semua segala macam bisa dibantu sama eh, Office of International Affairs ya Karya ya. Dan tapi kalau memang bisa diurus di prodi langsung, mungkin dengan transkrip semua segala macam, berarti kan sekali jalan ya teman-temannya, jadi bisa langsung semua aja gitu. Cuman kalau memang ada kesulitan selain transkrip mungkin ya bisa langsung ke Office of International Affairs, nanti dibantu sama staffnya untuk masalah itu. Dan juga mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya juga mungkin bisa langsung ke Office of International Affairs ya di jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Dan itu mungkin bisa nanti langsung dibantu dijawab oleh Karya dan Kak Dini nanti yang ada di sana. Oke, next kita ada pertanyaan nih untuk jurusan. Berarti kita cuma bisa milih available courses-nya atau jurusannya bisa kita pilih apa saja yang ada di universitas penerima. Ini pertanyaan yang sering muncul ya, mungkin ya Alivia Maceda ya. Untuk courses yang bisa diambil nih gimana? Alivia dan Ceda. Untuk courses yang bisa dipilih itu kalau misalnya teman-teman lihat di website itu kan tadi ada yang kita lihat sama-sama tadi, host university list. Nah jadi kaget, maaf di spotlight, maaf. Jadi nanti di situ tuh ada bagian course listnya. Jadi kalian bisa lihat di situ, dan yang bisa kita apply itu cuma di situ aja gitu. Tapi nanti kalau misalnya maksudnya kalian udah lulus, misalnya di universitasnya kalian disuruh ngambil course lain, itu nggak menutup kemungkinan. Tapi untuk registrasi dulu itu cuma bisa yang ditawarkan di univnya aja. Ditawarkan via ISMA gitu. Oke, ini kayak yang saya screen share ya teman-temannya, ini kan ada pemilihan kampus-kampusnya tadi juga sudah ditunjukkan oleh Ceda. Ini ada beberapa kayak Amerika, Kanada, Asia, dan Australia, New Zealand. Ini baru ya, Australia, New Zealand tahun ini akan bergabung ya di SMA.
dan beberapa kampus di Europe dan juga di UK. Misalnya kita ambil salah satunya kampusnya siapa nih? Kampusnya Olivia kali. Kemarin di mana Olivia? Di University of Warsaw. Warsaw. Ada. Oh, ini dia. Oke. Nah, sini ada description-nya, semua segala macam, teman-teman bisa baca. Kayak tadi juga yang misalnya requirement-nya Duolingo di sini diterima, teman-teman mungkin yang mau ambil Duolingo di Warsaw bisa. Untuk available courses-nya ini bisa dilihat teman-teman. Jadi yang bisa diambil nanti untuk teman-teman pilih itu yang ini ya, di sini ada beberapa pilihan, misalnya seperti policy diplomacy, semua segala macam. Dan teman-teman yang tertarik dengan world politics, ini juga ada tentang world politics ya. Teman-teman bisa ngambil courses-nya dari yang ada di pilihan ini. Cuma di pilihan ini ya, Olivia dan Cedaya. Ya, cuma di situ aja. Berarti nggak, makanya teman-teman harus melihat juga kampus yang dipilih itu ada nggak courses yang menarik, yang sesuai dengan minat teman-teman juga. Dan untuk tahun ini bisa memilih 2 universitas ya, kalau nggak salah Olivia dan Cedaya Karya ya. Tahun ini bisa memilih 2, jadi teman-teman kalau memang nanti bingung nih mau milih yang mana, alhamdulillah tahun ini kita tuh bisa pilih 2, jadi teman-teman bisa banyak pilihan lah mau courses mana, mau ke negara mana mungkin ya. Kita pengen yang deket-deket aja, ada pilihannya, ada Asia, pengen yang jauh mungkin mau ke Eropa atau mana. Yang belum ada ke Mars aja ya, karena di sana belum ada universitas. Izin nambahin dikit Bang, boleh nggak? Oh ya boleh Olivia, gimana? Jadi kalau misalkan mau tahu detail lagi di coursesnya, kalian tuh bisa cari di website universitasnya sendiri. Jadi itu biasanya kalian cari course-nya, terus nanti kalau ini kan di Warsaw itu ada, kalau ini kan di Fakultas Political Science ya, Faculty of Political Science. Jadi kalian bisa cari di situ, nanti di situ ada course-course-nya, nanti di situ kalian bisa lihat silabusnya. Nanti bakal belajar apa aja. Jadi kalau misalkan mau riset lebih mendalam dan kalian pengen tahu ini anaknya ngambil yang mana ya course-nya. Jadi kalian bisa cari di silabusnya aja di website universitasnya. Itu sangat-sangat disarankan karena kalian bakalan menjalani itu selama berbulan-bulan di sana gitu. Jadi kan ya it's better if you choose something that you like gitu. Oke, itu benar ya. Kayak teman-teman tuh mungkin kan nanti waktu nge-apply nih teman-teman bisa ngeliat tuh list universitasnya apa. Mungkin teman-teman bagusnya disarankan untuk buka websitenya, karena mungkin teman-teman harus tahu mungkin ini negaranya di mana, di daerah mana, terus lingkungannya seperti apa, teman-teman juga bisa jadi pilihan, jadi salah satu yang dipilih ya. Dan juga coursesnya, misalnya mungkin kita ngelihat namanya tapi kita belum tahu nih isi dari coursesnya itu apa, itu mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan dari situ juga. Oke, untuk yang berikutnya ini masalah dokumen tadi ya. Tanda tangan yang mengetahui itu kita minta tanda tangan dekan atau fakultas atau bisa siapa saja Kak. Ya mungkin bisa dari langsung akademiknya atau seperti Karya bilang atau langsung ke Office of International Affairs ya. Oke, izin bertanya untuk pemilihan universitas ya. Apakah sesuai preferensi kita saja, apa pilih sesuai syarat atau lebih baik pilih yang pernah kakak lolos di sana? Ini gimana nih? Cedah dan Olivia, menurut Cedah dan Olivia, apakah mungkin yang sesuai dengan preferensi mereka atau mungkin lebih baik pilih yang pernah didatangin, misalnya kayak Warsaw ya, kemarin ada yang di 20 ya, 20 nggak salah di ini ya, Cedah ya. Cedah ya. Ada yang di lain, gimana Cedah? Ya kalau untuk coursesnya sebenarnya teman-teman juga jangan lupa untuk buka lagi websitenya tadi. Ada namanya program objektif. Sama tadi ada beberapa pertanyaan juga buka juga ya teman-teman, kayak frequently asked question. Jadi kayak ada beberapa hal ternyata tuh sudah dijelaskan di websitenya sendiri gitu. Jadi kita kadang-kadang bisa langsung dapat jawabannya dari baca dulu websitenya. Jadi research itu penting. Makanya tadi kayak Olivia juga bilang, oh misalnya udah lihat nih universitas-universitas yang
diminati misalnya sesuai negaranya, ya kan orang punya motivasi beda-beda, mungkin karena negaranya, mungkin emang karena univnya pertama suka kan, terus pas dibuka lagi kan ada pilihan coursesnya. Jadi teman-teman baiknya memang lihat dulu nih jangan langsung pilih satu terus langsung menetapkan, tapi coba lihat perbandingan beberapa universitas yang memang diminati, terus dijabarin dulu gitu dan dilihat courses-coursesnya. Kalau tentang apakah pilihannya itu sesuai yang kita mau, sebenarnya itu terserah kita. Bahkan di program objektifnya itu ISMA juga kasih kesempatan kita untuk bisa ikut courses-courses yang kita nggak ada gitu di UNIF, atau courses yang bisa jadi beda jalurnya dengan fakultas kita yang ada di sini gitu. Itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kayak cedah fisika tapi tiba-tiba mau belajar ilmu komunikasi, itu boleh gitu. Bisa program ini membolehkan itu dan mengencourage itu sebenarnya. Nah, mungkin tapi yang perlu dipastikan adalah jangan lupa untuk sebelum ini, tadi kan kita dari keinginan kita sendiri udah ada tuh untuk pengen di UNIF ABC dan coursesnya ABC gitu. Adalah 2 atau 3 pilihan UNIF kan. Nah, saran cedah kemudian coba diskusi sama dosen wali, teman-teman. Itu kan kayak nggak harus diterima, tapi kadang-kadang saat kita ada komunikasi dengan dosen wali, setidaknya pihak prodi itu udah ngeh lah kalau kita mau ikut program. Terus juga udah ada bayangan di awal, nih anak kalau misalnya ternyata lulus dan memang ada pengen untuk ikut kursus-kursus yang berbeda, ini gimana nanti konversinya. Jadi UNIF tuh atau prodi udah paham dari awal, udah siap-siap dari awal, karena kan ada proses konversi itu. Nah, jadi kalau menurut Cedah, ada baiknya untuk lihat beberapa kursus yang berbeda yang kita nggak dapatkan di sini. Tapi itu balik lagi ke teman-teman, bisa juga untuk melihat beberapa kursus yang sejalan dengan fakultasnya, tapi memang menarik gitu, berbeda atau nggak begitu didapatkan di Indonesia atau di USK gitu. Tapi ya saran Cedah itu tadi, diskusi sama dosen wali lagi. Mungkin dari Alivia ada. Udah di cover sama itu dah. Ya berarti teman-teman, karena memang nanti juga mungkin kalau dari ini kali ya, mungkin mereka pertanyaan ini mungkin karena menyangkut kemungkinan lulus kali ya. Misalnya kayak kalau dari kampus yang udah pernah dipilih sama awardees yang udah pernah dipilih, mungkin kemungkinan lulusnya lebih tinggi. Tapi teman-teman jangan lupa, karena bukan cuma dari pilihan aja ya untuk masalah lulus ini, juga nanti ada seperti IC ya, Cedah ya, Alivia semua, dan juga interview itu juga berperan penting sebenarnya untuk kelulusan. Jadi bukan cuma di pilihannya aja. Jadi kayak karena di 3 hari ini dari tanggal 22 sampai 24 dari mentoring dan sharing session ini kita tuh membahas seluruh tahapan ya. Untuk besok ada tentang IC, mungkin IC ya yang paling banyak muncul pertanyaan dari teman-teman yang akan mendaftar. Mungkin kalau hari ini kayak kita kasih preliminary lah atau pengenalan lah tentang apa yang harus teman-teman hadapi sebenarnya untuk program ini. Cuman seperti essay mungkin nanti ada besok lah lebih dalam pertanyaan untuk mau ditanyakan dan juga untuk ini. Tapi untuk masalah pemilihan universitas seperti yang Cedah dan Alivia bilang tadi, itu sebenarnya up to you guys, pilihnya apa sebenarnya, dan kalian keinginannya itu pengen di kampus mana gitu ya, kalau kita bisa kita bilang. Cuman sekali lagi juga harus dipikirkan adalah yang harus dipertimbangkan adalah diskusi dengan pihak kampus atau dosen wali seperti kayak Cedah tadi, karena memang nantinya akan dikonversikan ke nilai teman-teman semua di kampus asal. Jadi itu memang harus dibicarakan baik-baik juga dengan dosen walinya. Oke, are we allowed to choose less than 4 courses? Menurut saya pribadi ya, atau tim Cedah dan Alivia bisa menambahkan, untuk memilih kurang dari 4 courses itu sangat disayangkan ya teman-teman, karena kita telah diberikan kesempatan untuk memilih banyak, tapi kita malah memilih sedikit, itu sangat sayang banget. Apalagi kayak Cedah bilang tadi, ada mungkin courses-courses yang tidak mungkin kita dapatkan di kampus asal atau bahkan mungkin di negara kita ya teman-teman. Itu rugi banget kalau teman-teman nggak mau ngambil karena
itu ilmu yang tidak bisa kita dapatkan lagi mungkin ke depannya, atau malah bisa ya kita harus cari sendiri atau tidak bisa diberikan secara gratis. Mungkin Olivia atau Cedah ada yang mau tambahkan boleh untuk masalah memilih kurang dari 4 courses ini. Kalau di Cedah ya benar sih, kayak kalau misalnya sudah dikatakan memang milihnya 4, ya pilihnya 4. Atau memang kalau 4 itu Cedah mungkin harus pastikan lagi apakah maksimal 4 atau harus 4 gitu. Kalau harus 4 kan berarti memang harus 4 teman-teman. Tapi kalau maksimal 4 ya balik lagi ke teman-teman, tapi mungkin sarannya benar sih, saya juga setuju, lebih baik milih semaksimal mungkin. Walaupun nanti balik lagi dia ke univ, apakah kita bisa mengambil semua 4-4-nya, atau pengalaman dari Cedah nih udah milih 4, ternyata kami semua di kampus Twente itu cuman bisa ngambil 2 courses yang sama semua gitu, yang bukan kita pilih. Itu nanti kan balik lagi, dan itu karena pionir kan, ada case-case seperti itu. Tapi mungkin Cedah mau nambahin sedikit, kan nanti ada nih sebenarnya untuk besok sama lusa ada bahas tentang esai sama wawancara. Tapi perlu diingatkan mungkin dari awal, dari sekarang ini memang fase teman-teman untuk tentukan kan mau univ yang mana, dan kenapa tadi juga Cedah ngomongin tentang research, sama Olivia bilang tentang lihat univnya secara mendalam, dan lihat lagi program objektif dari ISMA ini apa, supaya teman-teman udah paham dulu programnya, terus udah paham tujuan dari univnya. Kenapa? Karena waktu nulis esai, itu akan lebih baik kalau kita bisa memperlihatkan kita ini ada research, teman-teman, kayak jelas gitu, kita punya goals-nya itu sesuai dengan goals-nya ISMA. ISMA punya goals-nya tersendiri kan, kayak Cedah bilang program objektif tadi. Kalau teman-teman bisa inline sama program objektifnya ISMA, menurut Cedah itu akan lebih meningkatkan kemungkinan kita untuk lulus, dan meningkatkan kita menulis esai dengan baik gitu. Nah, kalau esai kita baik tadi, itu berpengaruh ke wawancara kita juga baik. Nah, mungkin mau tambahan lagi juga, teman-teman lebih ke mungkin kita kayak tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan, apakah lebih baik untuk pilih univ yang possibility-nya kayaknya tinggi karena udah ada alumni gitu kan. Menurut Cedah itu kayak ya itu boleh dikonsider, tapi mungkin bisa mulai daripada lihat kemungkinan terus compare dengan tanya-tanya misalnya alumni-alumninya atau orang-orang lain, lihat ke kita dulu teman-teman, sebenarnya kita ini punya value-nya apa, terus kelebihannya apa. Terus menurut teman-teman keunikan kita ini akan lebih baik ditempatkan di negara mana, di Asia kah, di Eropa kah, nanti dikerucutkan lagi di universitas yang seperti apa, atau teman-teman memang keunikannya mau memperkuat capability teman-teman di bidangnya apa, teman-teman memang mau mencoba eksplor ke soft skill yang nggak ada di sini gitu. Jadi motivasi orang kan beda-beda, dan Cedah mau saranin teman-teman pastikan dulu nih motivasi teman-teman sebenarnya mau apa. Jadi waktu memilih univ itu sejalan dengan kayak planning teman-teman, goals teman-teman. Jadi kayak package individual teman-teman tuh bagus aja gitu kayaknya sebagai applicants, karena inline kayak dari awal research-nya oke, dia milih univ juga karena ada berhubungan sama goals-nya, atau dia paham sebenarnya univ ini punya goals apa. Jadi kayaknya itu lebih buat kita berbeda dan memunculkan keunikan kita gitu sebagai applicants. Mungkin Bang Dian bisa Kak Ria tambahkan sedikit. Boleh Kak Ria. Jadi sejalan dengan yang dijelaskan oleh Cedah tadi ya. Jadi terkait pemilihan kampus itu sangat benar ya. Jadi memang harus betul-betul di research karena biar kita tahu yang akan kita hadapi di perkuliahan itu apa nantinya. Terus kemudian ini ada mungkin trik juga ya. Jadi salah satunya karena ini kan program ISMA ini diikutin seluruh Indonesia, which is yang seperti di Pulau Jawa itu mereka punya kemampuan yang lebih tinggi lah rata-rata daripada yang anak-anak di daerah gitu ya. Jadi mereka ada yang mungkin pakai IELTS atau pakai IBT dan kemampuan bahasa Inggrisnya lebih mumpuni
dan pasti mereka juga punya kelebihan-kelebihan lain yang mungkin tidak kita punya gitu ya. Nah, jadi mungkin saran dari kakak ya, mungkin triksnya itu mungkin bisa dipilih universitas, pertama memang cari yang kita interestnya di mana, tapi mungkin supaya kemungkinan lulus kita itu lebih besar, mungkin bisa dipilih universitas yang tidak terlalu favorit. Ya, misalnya gini, kalau di Eropa mungkin kampus apa gitu yang misalnya mungkin animonya atau misalnya orang yang akan membeli itu tidak terlalu besar gitu ya. Walaupun ya siapa sih yang nggak mau yang favorit, tapi kan memang kita berbicara sekarang kita bersaing itu dengan seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya dengan anak-anak dari USK saja, tapi seluruh Indonesia. Yang pastinya itu, dan ini sekalian menjawab juga bahwa kuota tiap-tiap kampus itu berbeda-beda, dan yang menentukan itu adalah kampus itu sendiri. Jadi bukan pihak IISMA-nya gitu. Ya, jadi misalnya ada satu kampus dia hanya bisa menerima misalnya cuma 25 orang saja gitu ya. Jadi bayangkan mungkin yang milih ke situ mungkin ada yang ribuan, apa mungkin ratusan gitu ya. Mungkin ambil ratusan tapi mereka cuma menerima 25 saja. Nah, pastinya itu kan akan dipilih yang betul-betul yang punya kemampuan di atas rata-rata. Ya, jadi makanya saran kakak untuk pilihan kampus kalian, pilihlah yang kampus kira-kira yang mungkin yang pertama itu udah pasti yang kita bisa lolos ke situ karena memenuhi syarat enggak gitu kan, karena kan ada kampus yang mungkin nggak terima Duolingo kan gitu. Nah yang kedua lihat juga yang mungkin dia maksudnya dia di Eropa tapi mungkin nggak terlalu banyak orang yang interest ke situ misalnya case gitu ya, atau pilih yang di Asia atau di benua yang lain yang kira-kira mungkin oke, ini kan saya lolos lebih besar itu triksnya gitu ya, triknya. Terus yang satu lagi mungkin yang pilihan kedua juga kalau bisa mungkin yang pilihan pertama itu lebih tinggi mungkin kampus yang dipilih ininya, yang pilihan kedua itu mungkin lebih rendah. Jadi seperti kita SPMB gitu ya. Jadi biar kemungkinan kita terjaring itu lebih besar itu kan biasanya kan triknya seperti itu gitu ya. Jadi saran kakak seperti itu. Jadi untuk memperbesar kemungkinan kita lolos di seleksi IISMA, karena kan memang nanti akan diseleksi berkas dulu ya, baru nanti kalau berkasnya oke, keterima, baru akan diterima akan dilanjutkan dengan sesi wawancara. Kemudian kalau untuk seperti Kak Cedah bilang tadi, jadi pikirkan baik-baik kampus apa yang akan dipilih, dan kalau sudah dikirimkan misalnya ke OIA itu jangan misalnya gini, kalau dirubah pun harus kasih tahu kami as soon as possible. Karena kenapa? Di surat rekomendasi kita itu akan nantinya akan kami tuliskan gitu, kampus pilihan kalian itu apa. Jangan sampai nanti nggak sejalan, misalnya yang direkom oleh universitas kalian pilihan kampus ini, tapi yang kalian submit misalnya di website IISMA itu berbeda. Nah itu mungkin menjadi faktor yang membuat kalian tuh gagal di seleksi dokumen karena nggak sinkron dengan yang data kampus. Jadi itu tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, terima kasih, itu saja. Oke, buat tadi Alivia mau nambah mungkin? Mau nambahin dikit. Oke, boleh, silakan Alivia. Yang jawaban Kak Ria yang tentang kuota host university itu mungkin kalau teman-teman mau lihat tuh bisa lihat di Instagram, kan ada tuh di Instagram ISMA Univ ini, ISMA Univ itu. Jadi untuk kuotanya untuk univ-univ yang udah ada kemarin kalian bisa cek di situ gitu. Kayak ada untuk Warsaw itu diterima 25 orang, kalau misalnya ada juga yang terima malah cuma 4 orang gitu. Jadi walaupun kalian lulus situ, nggak nutup kemungkinan kalian bakal di-defer ke univ lain gitu. Tapi ya univnya itu kalau sekarang itu univ yang pilihan kedua kalian gitu. Jadi pilih univ kedua yang kalian dia benar mau gitu. Jangan lupa cek di Instagram ISMA kampus-kampus lain, itu mereka juga pasti bakal ada info kuotanya berapa gitu terima gitu. Oke. Tapi bisa teman-teman tuh kayak yang dimaksud sama Alivia untuk ngecek kuotanya di univ-univ yang mungkin menjadi pilihannya teman-teman sekalian untuk programnya. Jadi misalnya kayak di Warsaw 25 tadi ya, waktu dicek sama Alivia ya, 25, dan ada yang kita kayak Alivia bilang ada yang 4. Tapi perlu dilihat juga teman-teman itu seperti kata Karya tadi, tingkat animonya, maksudnya tingkat popularitas kampusnya juga jadi pertimbangan teman-teman juga untuk
memilih ya, karena kalau menurut saya pribadi sih bukan dari kampus yang dipilih juga yang harusnya, tapi kemungkinan untuk lulusnya juga harus dipikirkan baik-baik, karena sebenarnya kalau kita mengikuti ego ya, mungkin kalau kita pengen pengen di kampus yang sangat-sangat terkenal ya mungkin ya, atau kampus-kampus yang memang banyak pilihannya, memang kalau lewat itu sangat membanggakan buat teman-teman sekalian, tapi sayang banget cuman gara-gara kita ingin memilih kampus yang terkenal, malah nggak lulus, karena memang kita bakal ngelawan banyak orang kan. Jadi mungkin teman-teman bisa milih kampus yang uh, lebih memungkinkan lah dan lebih cocok dengan pilihan teman-teman juga, karena sayang juga nih kalau nanti teman-teman udah memilih dan udah lulus ternyata cuman karena pengen lulus doang, tapi ternyata kursnya tidak sesuai dengan teman-teman, itu juga sangat disayangkan kalau menurut saya. Oke, ini ada pertanyaan langsung ke Kak Cedah ya. Kak Cedah nih, ada fansnya nih Kak. Kak Cedahnya tapi mana? Oh ada nih, Kak Cedah masih ada, tadi hilang. Bang Rian, mungkin ada satu pertanyaan belum terjawab itu yang di atas, yang QS ranking. Yang QS ranking tadi kan sudah dijawab ya sama si ini Kak. Udah jawab masih Alivia tadi. Oh udah ya, oke. Ini penentuan kuota tadi kan sudah dibilang sama Alivia juga ya, kalau kuotanya itu ditentukan oleh kampus masing-masing, bukan dari QS ranking ataupun PII SMA. Jadi teman-teman ingatkan ya. Jadi makanya untuk memilih kampus, coba lihat lagi kampusnya, mungkin ada di website atau di Instagramnya seperti Alivia bilang tadi. Mereka ngasih berapa slot nih untuk program ini. Atau jangan nanti terlalu banyak memilih, ternyata slotnya terlalu kecil, terus sangat disayangkan teman-teman ya. Jadi di dua pilihan kampus yang teman-teman bisa pilih itu, benar-benar lakukan research, karena itu akan banyak membantu teman-teman untuk dalam menulis essay, dan juga kemungkinan teman-teman untuk lewat. Jadi seperti kata Alivia dan Cedah tadi, terus melakukan research terhadap kampus yang sudah dipilih oleh ISMA. Mungkin kalian bisa memilih jangan hanya 2, mungkin kalian bisa memilih mungkin 5-6 kampus dan mengcompare serta mencari informasi terbaru mengenai ISMA di kampus mereka, dan pilihlah 2 terbaik yang menurut kalian itu cocok dengan kalian dan juga mungkin akan lulus. Oke, ini gimana Kak Cedah, sudah siap menjawab pertanyaan dari fansnya nih? Langsung, khusus banget soalnya ini kan, spesial soalnya nih Kak, spesial for Kak Cedah sih. Okay, what is your preference to anchor in Netherlands? Furthermore, Netherlands is renowned as the most to the point society in the world. How do you react for this? Mungkin saya ceritain kenapa Cedah memilih Netherlands ya, berarti ini dari pertanyaan yang kita bisa ambil ya. Mungkin Cedah boleh jawab. Kalau balik lagi dulu, ingat-ingatnya itu sebenarnya lebih tertarik sama Penn State. Jadi mungkin kayak Amerika gitu kan, terus kayak dan course-nya itu juga inline lah sama fakultas, sama jurusannya Cedah gitu. Walaupun memang berbeda course-nya, tapi inline. Nah, antara Penn State sama kayak Cedah cerita tadi teman-teman, jadi kan antara Penn State terus satu lagi ada University of Twente. Nah, jadi ternyata University of Twente itu kan di Belanda. Jadi Cedah sebenarnya kayak lihatnya itu dari, kalau Cedah lihatnya dari course dulu. Jadi setelah lihat course yang disediakan hampir di semua universitas yang Cedah bisa, yang nilai TOEFL Cedah memenuhi, itu Cedah bandingkan. Nah, kenapa akhirnya lebih memilih ke Twente? Karena kan Cedah research nih. Yang Cedah dapatkan adalah saat Cedah bandingkan Penn State sama Twente, Twente ini punya kayak akun websitenya itu jelas, Penn State juga punya, tapi mungkin Twente ini lebih membuat Cedah menarik karena mereka punya YouTube channel, dan di YouTube channel mereka itu jelas gitu, kayak Cedah sudah bisa membayangkan ITC hotel itu seperti apa, tempat menginapnya, terus keadaan Netherlands itu seperti apa, terus University of Twente itu orang-orangnya atau lecturernya sama mahasiswanya itu seperti apa, karena terlihat di YouTube channel itu gitu sebenarnya. Nah, balik lagi ke tadi, mungkin bisa di-inline sama motivasinya kan tadi awalnya kita nggak tahu-tahu kali nih Netherlands itu seperti apa. Kayak tadi the most to the point society in the world itu juga kayak Cedah awalnya nggak tahu gitu.
Tapi setelah karena tadi research, karena sudah menentukan oke, kayaknya University of Twente ini menarik dan inline sama Cedah, Cedah berusaha untuk benar-benar paham University of Twente itu apa dan Netherlands itu seperti apa, sehingga saat menjawab esai seakan-akan Cedah emang benar-benar mau ke situ gitu. Tapi memang kayak coba cari tahu juga ada poin-poin apa dari negara ini atau universitas ini yang membuat kita tertarik dan kita memang suka gitu. Jadi itulah membuat kita beberapa hal yang kita point out, jelaskan di esai Cedah malah gitu. Nah, tentang jadi itu tadi ya kenapa Netherlands sebenarnya awalnya karena courses gitu. Karena coursesnya menarik, karena Cedah emang mau ke situ. Tapi setelah Cedah coba cari tahu lagi, kan makin kenal kan jadi tak kenal maka tak sayang, karena Cedah coba kenalan sama University of Twente ini. Menariknya adalah mereka mengedepankan apa ya namanya practical. Jadi kayak to the point-nya orang Belanda itu bukan cuman mungkin karena culture-nya to the point. Jadi univnya juga, nggak tahu yang univ lain ya, tapi mungkin hampir-hampir sama. Univnya juga mereka to the point gitu. Mau bahas apa, poinnya karena mau diaplikasikan untuk apa gitu. Jadi kayak teorinya setelah dibahas di teorinya di kelas, nanti di akhir kita punya project. Nah, jadi sebenarnya mereka ada poin yang jelas gitu. Kalau ngomong juga jelas. Nah, itu sebenarnya ada positifnya kalau menurut Cenda. Jadi itu juga menarik gitu. Mereka to the point tuh bukan cuman yang kayak bilang A, B, C-nya itu seakan-akan apa ya, seakan-akan root gitu, atau orang mungkin bilangnya root kan karena mereka nggak filter gitu, nggak ada apa ya, nggak ada mukadimah panjang-panjang, kalau nggak suka bilang nggak suka, kalau nggak efektif bilang nggak efektif gitu. If it's wrong gitu, you have to do it from the start gitu. Jadi nggak ada yang bertele-tele. Di situ Cedah belajar sih jadinya kayak keefektifan orang yang Belanda, keefektifan universitas atau coursesnya itu menurut Cedah itu hal yang bisa ada hal yang bisa dipelajari gitu. Jadinya waktunya terasa lebih efisien. Waktu ngomong itu lebih efisien, waktu mengerjakan misalnya kayak coursesnya juga kayak lebih efisien. Selama 5 bulan Cedah bisa 5 aplikasi gitu, atau paham beberapa hal yang kayaknya rasanya itu kayak diakselerasi kalau dibandingkan dengan Cedah bisa bandingkannya dengan univ kita kan kayak gitu, kayak lama rasanya, banyak awalannya, banyak mukadimahnya, banyak tambahan-tambahannya. Tapi kalau Netherlands memang lebih straightforward aja gitu. Kalau perlu ini berarti mereka akan belajar ABCD. Atau gitu juga kalau ngomongnya itu mau menyatakan saya mau makan, ya mereka akan bilang saya mau makan, nggak ada nanya-nanya lagi kayak lagi ngapain, sibuk apa enggak gitu-gitu. Oke. Itu makanya teman-teman penting ya untuk tahu. Kayak kita bilang tadi, Pak Tri pengennya ke US ya, pilihannya tadi ya. Iya, karena kita lebih terpapar dengan US kan, kayak Iya. Kak Lia tadi, kita mungkin nggak teringat untuk pergi ke Netherlands, malah Olivia perginya ke Poland gitu. Tapi kalau teman-teman cari, sebenarnya banyak gitu hal-hal yang bisa didapatkan di negara-negara yang mungkin kita nggak pernah dengar atau nggak Benar. begitu familiar. Ya, mungkin teman-teman itu juga salah satu poin penting ya untuk teman-teman juga. Saya punya keinginan juga bagus, tapi jangan lupa juga research mungkin ke tempat yang mungkin malah lebih menantang kan, juga memberikan pengalaman yang lebih bagus lagi ya, untuk teman-teman sekalian. Ya kan kita juga nggak harus ke Eropa atau ke US saja, mungkin kita banyak pilihan-pilihan lain juga, seperti ada Australia, New Zealand, juga ada beberapa kampus di Asia yang ditawarkan juga. Itu juga sebenarnya hal yang bagus untuk teman-teman. Mungkin kayak sekarang teman-teman banyak yang demen sama Korea, kita juga ada beberapa negara Korea di sini ditawarin ya. Ada Korean University ya, misalnya. Korean University salah satu kampus di Korea yang cukup tinggi ya rankingnya, mungkin sekarang mungkin bisa peringkat 1 di Korea. Mungkin teman-teman bisa milih ke sana. Mereka juga ada, misalnya kalau teman-teman juga nggak mau jauh-jauh nih, ada Malaysia, kan nggak salah juga untuk kuliah di Malaysia, karena mungkin kita dari segi culture sama ya, tapi mungkin dari segi pendidikan mungkin kita nggak tahu sama apa enggak. Nah, itu teman-teman juga harus jadi pertimbangan sih, dan juga harus melakukan research yang banyak sih, seperti kata Olivia dan Sudah. Oke, kalau pertanyaan berikutnya ini mungkin ditujukan langsung ke Karya kalian ya.
karena dia nanya tentang jika dari prodi kesulitan untuk konversi SKS, mungkin jadi ada kemungkinan kami terbatas untuk memilih course-nya Kak, soalnya jurusan kesehatan dengan sistem blok agak susah dari dosen sendiri Kak. Oke, ini mungkin teman-teman kita yang dari Fakultas Kedokteran kali ini ya, karena mereka sistemnya blok, nggak kayak teman-teman kita yang lain yang bisa ngambil SKS secara terpisah. Jadi kalau gini gimana nih Karya? Kalau menurut Karya? Ya. Baik, terkait ini memang mungkin kakak bisa sharing dulu ini ya. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan bahwa program SMA ini kan salah satu program dari Kampus Merdeka, yang artinya ini ada keputusan dari Menteri yang berikan kebebasan si mahasiswa memilih memilih mata kuliah atau memilih belajar di luar jurusan di luar jurusan yang telah dia lakukan sekarang gitu yang. Nah, jadi istilahnya bisa belajar multidisiplin ya. Jadi bisa misalnya dia seperti ini misalnya dia kesehatan gitu ya. Dia bisa milih ke jurusan ke jurusan teknik misalnya, atau dia misalnya dari jurusan teknik bisa pilih ke FKH misalnya seperti itu, karena itu kan multidisiplin, jadi sangat di-encourage mahasiswa untuk belajar menerobos batas-batas yang biasanya gitu ya. Itu merupakan salah satu tujuan dari Kampus Merdeka, jadi salah satu tujuan dari ISMA. Nah, ini ada keputusan menterinya ya bahwa ini ya program-program Kampus Merdeka, salah satunya ISMA. Nah, di sini kan nanti semua kredit itu wajib harus diakui oleh kampus yang mengirimkan mahasiswa gitu. Ya, jadi wajib diakui dan itu setara dengan 20 SKS ya. Jadi walaupun misalnya memilih di kampus tujuannya itu misalnya 4 mata kuliah, misalnya SKS yang pun lebih misalnya, tapi nanti di convert itu maksimalnya 20 SKS ke sini gitu ya. Nah, jadi kemudian ini juga untuk pengakuan SKS-nya juga ada disebutkan juga di peraturan menteri ini gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saran dari kakak lebih didiskusikan lagi dengan prodi terkait konversi nilainya bagaimana, karena memang kembali lagi prodi yang juga nanti memberikan izin ya untuk mahasiswa apakah boleh ikut atau tidak kan gitu ya. Jadi karena ada salah satu syarat dokumen yang OIA mau adalah learning agreement. Nah, di sini di learning agreement inilah kalian sebenarnya berdiskusi dengan prodi. Kalau saya ambil mata kuliah ini boleh apa enggak? Nah, misalnya kalau yang ini yang sistem blok gimana berarti prodinya nih sekarang atau jurusannya atau fakultasnya harus memikirkan kira-kira kalau mahasiswa yang dari kesehatan misalnya apakah kedokteran ataukah keperawatan ataukah misalnya FKH misalnya gitu, itu harus dipikirkan apakah kalau memang dia sistem blok gimana cara konversi nilai. Nah, ini kembali lagi ke prodi gitu ya, prodi atau di jurusan. Jadi saran kakak mungkin adik-adik bisa diskusi lagi dan mencari jalan keluarnya, karena sangat disayangkan sekali kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk ikut tapi karena istilahnya kita masih memikirkan gitu ya gimana cara konversinya, karena sebenarnya memang tidak hanya permasalahan di tempat kita ya, di seluruh Indonesia permasalahannya adalah ada misalnya prodi yang tidak mau gitu mahasiswanya itu mengambil mata kuliah yang di luar dari mata kuliah prodi. Nah, itu jadi salah satu permasalahan memang ya, tapi karena memang peraturan dari menteri itu artinya bahwa mau nggak mau si kampus kalau memang sudah ada komitmen untuk mengirim mahasiswa berarti harus diakui gitu mata kuliahnya. Jadi harus dicari ganti dengan mata kuliah apa gitu. Kalau memang sistem blok berarti harus dicari cara supaya mahasiswa nanti akan kembali kreditnya bisa diakui. Mungkin seperti itu deh. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung ini ya diskusi lagi nih dengan pihak akademiknya dan juga mungkin sama Kaprodi atau dekannya kalau terkait masalah seperti ini, karena memang sangat disayangkan teman-temannya kalau memang ada kesempatan untuk program seperti ini, di mana program ini gratis ya untuk ke luar negeri sampai dan Levia mungkin kemarin 5-6 bulan ya kalau nggak salah di luar negeri ya, 1 semester ya, sekitar 1 semester di sana, tapi tidak bisa ikut mungkin karena ada berapa kendala. Mungkin sebenarnya teman-teman bisa diskusi lagi. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya terkait research.
essay ya, sebenarnya karena sebelum isi essay sebaiknya riset tentang host university. Nah, untuk tahun ini kan ada universitasnya, ada main preference dan second preference. Kalau essay tidak bisa. Oke, kalau mungkin untuk essay mungkin teman-teman bisa ikut besok kali ya kalau essay, karena besok memang kita lebih banyak membahas tentang essay. Nanti ada narasumber kita juga yang akan membahas tentang bagaimana cara menulis essay yang baik dan benar, dan eh, apa kita bilangnya yang kena atau yang relevan dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh program tersebut. Kalau tadi mungkin dari Ced dan Alivia mungkin maksudnya memberikan research, ya apa maksudnya melakukan research dulu yang akan membantu untuk essay-nya, itu mungkin supaya essay-nya nanti lebih relevan gitu Ced ya atau Alivia ya dengan essay yang akan kalian tulis. Jadi maksudnya bukan maksudnya essay-nya itu isinya tentang kampus yang kalian pilih sih sebenarnya, tapi apa goals, mungkin vision, maksudnya visi dan misi dari kampus yang mereka punya, soal values yang kampus yang akan kalian pilih, dan dengan goals-nya program itu kalian bisa jadikan suatu essay yang sejalan dan relevan. Mungkin maksudnya seperti itu kali. Bukan oh ini langsung, wah ini ada Bang Izan. Saya boleh izin jawab ya. Oh Bang Izan silakan. Boleh, Ini Bang Izan boleh. ini narasumber untuk besok nih ya. Jadi teman-teman yang pas banget nih ada Bang Izan nih. Ya, jadi karena beriris ke essay kan, suara saya kedengaran nggak ya? Gimana Bang? Suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Kedengaran ya, oke. Jadi terkait essay, ya kan, jadi teman-teman tadi mungkin irisannya ke pemilihan universitas, dipelajari dulu essay-nya kira-kira nanya apa gitu ya. Jadi sama seperti Dian tadi sampaikan, dia nanyanya apa? Kalau memang dia nggak nanya tentang proses pemilihan kenapa harus universitas itu, ya nggak usah dijelaskan. Ya, jadi kalau memang dia nanyanya tentang apa core value atau apa yang ditawarkan dari si universitas, maka itu yang kita sampaikan. Jadi mungkin teman-teman bisa ngecek dulu kira-kira pertanyaan essay-nya apa gitu ya, supaya benar-benar menjawab apa yang diminta oleh essay-nya ya, rather kita menjawab pertanyaan yang nggak tepat gitu ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Besok insya Allah kita akan bahas deh. Oke, ini teman-temannya Bang Izan ini besok bakal ngasih tips and tricks, mungkin lebih tepatnya memahami sebenarnya apa yang dari essay itu minta gitu ya. Jadi kayak teman-teman mungkin waktu ketika membaca topik essay-nya mungkin salah paham atau mungkin tidak terlalu mengerti dengan apa sebenarnya yang diinginkan oleh essay tersebut. Besok akan bahas lebih dalam sama Bang Izan, nanti juga ada Kak Dwi. Mereka berdua ini udah pro ya di bidang essay ya, jadi mungkin lebih bagusnya ditanyakan besok ya sama beliau-beliau tersebut. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat nih ya dari seperti yang Cerdah dan Olivia bilang tadi di websitenya ISMA. Mungkin saya sekalian screen share kali ya biar bisa ngeliat semua bareng-bareng. Saya cari dulu. Oke. Nah, sini juga ada, sini kan sudah dibilang misalnya essay questions-nya discuss your academic and non-academic achievements, outline plans to engage with local international communities during ISMA, using clear example, bla bla bla. Ini teman-teman lebih pahamin lagi ya dari essay-nya itu apa yang diminta, mungkin apa sih maksud dari hal tersebut. Tapi seperti saya bilang tadi terkait essay itu lebih dalam, besok kita akan bahas di sesi 2 besok hari. Jadi saya cuma ngasih surface-nya aja. Tadi Bang Izan ada sedikit ngasih surface-nya. Alivia dan Cedas juga ngasih sedikit tips untuk essay. Tapi lebih baiknya teman-teman yang sudah berhadir hari ini untuk join lagi besok. Karena memang banyak tips and trick-nya yang penting banget sih kalau menurut saya dalam membantu teman-teman kemungkinan untuk mendapatkan kemungkinan lulus. Oke, kalau ada
teman-teman mungkin yang mau bertanya lagi boleh, masih kita berikan waktu sekitar 15 sampai 20 menit lagi untuk teman-teman ikut dan bertanya pada Alivia dan juga Cedah. Kalau ada. Dan jangan lupa saya ingatin juga nih ada absensi ya. Kalau teman-teman ini untuk kita tahu berapa peserta yang hadir dan juga mungkin ada sertifikat kali ya, karya ya. Ada sertifikat nggak sih karya? Oh, ada sertifikat berarti. Oh, ini memang teman-teman penting banget ya absen. Teman-teman yang masih berkuliah, ini salah satu hal penting ya kalau untuk di kuliahan sekarang ya, sertifikat acara-acara seperti ini. Jadi teman-teman jangan lupa isi absen di link yang telah di-share oleh Kak Rahmi di chat box. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Masih ada waktu 15 menit. Kalau tidak ada, saya ingatkan lagi besok kita ada sesi untuk essay dan hari Kamis kita ada sesi untuk interview ya karya ya. Jadi berarti besok essay dan hari Kamis ada interview. Dan jangan lupa teman-teman untuk segera langsung mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar program. Apabila ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke Karya di kantor Office of International Affairs, kantornya OIA. Bisa langsung datang di jam kerja ya teman-teman ya. Mungkin kalau lagi di jam sholat mungkin harap menunggu, mungkin staff-staff sedang sholat, jadi bisa menunggu sebentar. Dan juga mungkin yang belum tahu Karya yang mana, ini ada videonya ya, Karya yang ini orangnya. Bang Dian, mungkin ada sedikit tambahan nih terkait salah satu aplikasi ya, salah satu yang harus diperhatikan. Silakan, sebentar kita share ya. Oke, nah jadi kakak mau kasih tahu sebelumnya bahwa perlu diperhatikan juga ya terkait salah satu syarat bahwa kalau mahasiswa sudah pernah ikut program Kampus Merdeka ya, atau sudah pernah ikut exchange yang lain misalnya, itu dari pihak ISMA-nya itu tidak lagi membolehkan ya. Kalau tahun lalu itu dibolehkan, tapi kalau sekarang itu tidak dibolehkan. Nah, jadi dari pihak Diktinya itu langsung bisa mengecek di PDD Dikti. Makanya ketika misalnya kalian masuk ke dalam programnya, misalnya seperti ini. Misalnya kalian kan di yang registrasi itu kan ada yang bagian data diri ya, personal statement itu. Nah, nih. Jadi misalnya yang bagian data diri ini kan ada nanti lihat personal detail di PDD Dikti ya. Nah, jadi yang seperti Kakak sampaikan tadi, kalau misalnya ada mahasiswa yang dia pernah ikut program kampus, di sini kan ada dikasih tahu ya yang di eligibility-nya tadi, bahwa tidak boleh mengikuti program Kampus Merdeka lebih dari sekali. Jadi hanya boleh sekali. Jadi misalnya adik-adik udah pernah ikut program Kampus Merdeka, apapun programnya itu, misalnya lebih dari 2 kali, berarti tidak boleh lagi ikut program ini, karena nanti akan langsung terlihat di sini. Di sini itu akan terbaca bahwa di misalnya semester berapa gitu ya, semester genap misalnya, itu nanti akan terbaca Kampus Merdeka. Ini program Kampus Merdeka. Jadi kalau misalnya kedapatan yang seperti itu, dari pihak Diktinya itu akan langsung akan langsung gugur gitu. Jadi bahwa tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Dikti. Jadi saran kakak makanya adik cek dulu di di data diri masing-masing di PDD Dikti. Nah, ada juga kejadian misalnya adik tidak pernah ikut sama sekali program Kampus Merdeka, tapi di sini sudah ter-attach bahwa ikut Kampus Merdeka. Nah, itu segera dilaporkan. Karena ada kampus yang lain kejadian seperti itu. Si mahasiswa tidak pernah ikut program Kampus Merdeka sekalipun, tapi di pangkalan Diktinya sudah terdata bahwa dia pernah ikut program Kampus Merdeka. Nah, jadi mohon adik-adik cek dulu data diri adik-adik semua di PDD Dikti apakah
ada maksudnya rewardnya apakah sesuai dengan yang Ade alami selama ini gitu ya. Jadi ini sangat penting ya, karena ketika misalnya Dikti mengecek data kalian dan misalnya kalian ada di sini, bahwa berarti itu otomatis itu akan gagal seleksi berkas ya. Jadi mohon sangat-sangat diperhatikan terkait hal ini. Memang mungkin kelihatannya sepele tapi itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi mohon dicek baik-baik dicek terlebih dahulu datanya di Bangkalan Dikti. Kalau misalnya in case kejadian seperti Kakak sampaikan tadi, jadi seperti yang Kakak kasih tahu tadi ya, mohon diperhatikan baik-baik ya terkait tolong dicek terlebih dahulu data kalian di Bangkalan Dikti ya. Nah, kemudian setiap isian yang di ISMA ini mohon diperhatikan baik-baik. Dan poin pentingnya bahwa nanti kan di paling bawahnya itu akan save draft. Nah ya, di save draft ini bukan berarti kalian sudah submit ya adik-adik ya. Jadi ini harus kalian garis bawahi. Jangan berarti saya udah upload semua data, sudah isi semua dan sudah save draft. Nah, save draft itu belum selesai ya. Jadi pastikan sampai keluar ada pilihannya submit dan kalian submit, itu berarti kalian sudah apply programnya. Kalau misalnya kalian hanya sampai di save draft, itu artinya kalian belum meng-apply ke program ini. Jadi itu mohon diperhatikan baik-baik, jangan sampai nanti istilahnya karena silap gitu ya, gini, karena nggak teliti, jadi udah apply nih. Padahal sebenarnya kalian masih di stage-nya di save draft. Ya, jadi itu tolong diperhatikan. Ya, berarti tadi mungkin itu dulu Bang Dian. Kalau masalah save draft tadi mungkin seperti yang udah pernah diingetin sama Olivia tadi ya. Berarti save draft belum tentu submit ya, Olivia tadi, seperti Olivia bilang ya. Berarti dicek lagi, pokoknya kalau sampai semua sudah oke, kita cek semua segala macam sudah lengkap, baru kita save draft dan submit. Gitu. Jadi teman-teman, N-nya tuh submit ya. Yang harus diingat adalah N-nya itu submit. Gitu. Jangan nanti sudah save draft terus langsung close window ya, selesai. Ya memang selesai sih, tapi pendaftaran juga selesai dan tidak lewat teman-teman. Karena tidak submit sebenarnya. Oh ya, ini tadi lupa belum dijawab di websitenya IISMA kan ada disebutkan ya bahwa sebentar saya buka aja biar lebih jelas. Sekalian nih Kak, mungkin ada yang sambil Kakak cari-cari ya, ini ada yang tanya nih Kak. Iya, ini ya, mau jawab itu. Oke. Apakah boleh gitu kan kalau dia udah pernah ikut kampus Merdeka itu apakah boleh? Nah, di sini ada dikasih tahu kalau poin yang ini 12 ya. Not have participated in more than one kampus Merdeka program prior to the ISMA program. Jadi yang di sini dibilang kalau menurut ini ya, tidak boleh mengikuti lebih dari satu program sebelum mengikuti program ISMA. Misalnya adik pernah ikut program kampus Merdeka sebelumnya, boleh, tapi nggak boleh lebih dari sekali. Misalnya nih adik semester ini ikut program kampus Merdeka, apakah itu Permata atau apapun itu, kemudian semester depan adik ikut lagi. Nah, kemudian besok semester ini adik ikut ISMA. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh lebih dari sekali. Tapi kalau cuma sekali, sepertinya masih diperbolehkan. Dan yang tidak boleh juga mengikuti program kampus Merdeka dan ISMA dalam waktu bersamaan. Itu yang tidak boleh. Ya. Berarti teman-teman ya, kalau sudah pernah mengikuti salah satu program kampus Merdeka, kan programnya banyak nih, tapi baru ikut sekali, itu masih boleh untuk ikut ISMA. Tapi harus teman-teman ingat juga tidak boleh bersamaan. Maksudnya memang mungkin program ini ikutnya duluan, dan ketika berlangsung ISMA itu mungkin sudah di ujung-ujung dari program yang pertama kali ikut, itu tetap tidak boleh ya teman-teman. Maksudnya memang sudah tidak di dalam satu program yang sedang berjalan. Berarti memang sudah selesai, sudah finish program dari kampus Merdekanya yang kalian ikutin. Setelah itu baru mengikuti ISMA, itu boleh. Berarti ini pertanyaannya yang tadi pertukaran kampus Merdeka apakah masih boleh? Boleh, asal cuman sekatu kali. Jadi itu masih boleh. Sudah ikut MBKM magang, boleh ikut SMA. Kalau memang MBKM magang ini bukan dari kampus Merdeka, itu sangat disarankan untuk ikut di SMA, karena itu bukan kampus Merdeka. Kalau memang MBKM magang ini program dari kampus Merdeka, berarti boleh juga, karena baru sekali ikut program, berarti itu masih diperbolehkan. Dan diingatkan sekali lagi teman-teman, tidak lebih dari satu kali. Berarti memang cuma hanya
1 kali kemudian ikut di SMA itu baru masih dibolehkan. Tapi kalau sudah ikut lebih dari 1 kali atau 2 atau lebih program dari Kampus Merdeka dan ingin ikut di SMA, sangat disayangkan. Ini not in this lifetime berarti ya, karena sudah 3 kali. Mungkin in your next lifetime mungkin ya, kalau mau pernah ikut Kampus Merdeka boleh ikut lagi, tapi sayang sekali tidak bisa. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin itu poin yang sangat bagus ya dari Karya, karena memang alhamdulillah kita banyak programnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Tapi sekali lagi diingatkan buat teman-teman, jangan lupa untuk terus dan baca dengan seksama bagian eligibility-nya seperti yang Cedah dan Olivia bilang tadi, karena memang dari situ saja kalau sudah didapati kesalahan itu memang error ya, X besar lah kalau kita bilang untuk mengikuti program ini. Jadi memang kalau memang ada kesulitan dalam memahami apa maksud dari eligibility tersebut, mungkin bisa langsung ditanyakan ke OIA, ke Karya mungkin, atau ke staff OIA yang ada di kantor OIA. Mungkin ada yang kurang paham, misalnya kayak tadi waktu baca nih tentang program tentang tidak boleh mengikuti lebih dari 1, itu maksudnya kayak gimana, atau ada beberapa poin di situ yang mungkin harus yang teman-teman mungkin kurang paham dengan apa maksudnya, atau butuh info lebih detail lah terkait tersebut. Jangan lupa langsung ditanyain, karena teman-teman sekarang sudah tanggal 22 dan deadline-nya sudah semakin dekat. Nah, sangat disarankan buat teman-teman untuk menyelesaikan apapun requirement yang dibutuhkan oleh program tersebut lebih cepat daripada deadline. Karena nanti ketika terjadi kesalahan atau nanti ada hal yang harus dikumpulkan atau hal yang harus dikurangi, ditambah, itu bisa langsung cepat diselesaikan. Tadi kayak salah satu triks dari Cedah tadi membuat goal sendiri tadi Cedah ya. Goal sendiri kapan harus semua keperluan ini itu terselesaikan, karena nggak ada yang bisa bantu ya selain diri kalian sendiri. Jadi kami cuma bisa memberikan bantuan terkait informasi dan juga mungkin dari segi administrasi seperti tanda tangan semua segala macam itu bisa dibantu oleh kantor of International Affairs. Tapi kalau dari keinginan dan juga tenggat waktu, kantor kami tidak bisa melakukan apa-apa karena ini program nasional. Jadi teman-teman sekalian harus mengingat terus deadline-nya kapan, dan juga harus membuat goals atau mungkin to-do list sendiri, apa yang harus dikumpulkan dan apa yang harus dipersiapkan. Mungkin kalau dari kita cuma bisa bantu cross-check ya. Kali Karya kalau cross-check mungkin bisa kali kita bantu ya Karya. Iya. Dari International Affairs ya. Iya, kemudian mohon diingat bahwa jangan submit aplikasi ini di hari terakhir ya, karena seringnya hari terakhir itu down biasanya. Jadi at least kalau memang kalian memang udah kepepet misalnya belum siap, yaitu at least kalian patokkan waktunya dibuat deadline sendiri bahwa H-3 itu udah submit. Gitu untuk menjaga ya, karena maksudnya walaupun misalnya udah sebagian udah isi tapi kan belum submit ya, ini ceritanya gitu ya. Jadi jangan submit di hari terakhir karena itu seringnya itu servernya down karena misalnya banyak orang yang submit di waktu yang sama. Nah, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Kemudian mengingatkan ya Bang Gian ya, jadi kita kan selain ada seleksi dari pihak Kemdikbudnya, kita juga ada seleksi internal untuk mahasiswa mendapatkan surat rekomendasi dari perguruan tinggi ya, dari di mana di sini USK. Jadi mohon adik-adik yang belum mensubmit dokumennya, mohon disubmit sebelum kita perpanjang nih. Sebenarnya kemarin ya terakhir ya. Tapi ini karena kita lihat belum banyak mahasiswa Unsiah yang mensubmit dokumennya. Jadi kita perpanjang sampai tanggal 27 Maret dan akan kita setelah itu kalau misalnya dokumennya oke, kita akan adakan sesi wawancara di mana kita akan adakan wawancara itu tanggal 29 dan 30. Nanti akan kita email lebih lanjut ke email masing-masing mahasiswa. Oke, berarti itu diingatkan nih teman-teman. Untuk seleksi internalnya diperpanjang tanggal 27 tadi Karya ya, tanggal 27 ya. Sampai tanggal 27. Sampai tanggal 27 ya teman-teman yang masih punya waktu nih sekitar mungkin kita bilang 5-6 hari untuk terus
mengumpulkan dokumen-dokumennya langsung kirim, dan juga mungkin yang mau ada yang ditanya bisa langsung ditanya, ada yang perlu dengan bagian prodinya bisa langsung ke bagian prodi. Tapi diingatkan sampai tanggal 27 saja untuk seleksi internalnya, dan di tanggal 29 dan 30 Karyaya akan dilaksanakan interview di pihak internal kita berarti Karyaya. Untuk pihak internal berarti ya teman-teman, karena surat rekomendasi dari kampus salah satu requirement pentingnya teman-temannya, jadi harap segera dikumpulkan. Seperti saya bilang tadi, tidak ada yang bisa membantu kalian selain diri kalian sendiri, jadi sangat-sangat disarankan buat teman-teman untuk segera menyelesaikan, dan jangan submit di hari terakhir seperti kata Karya, karena kemungkinan besar websitenya akan down ya teman-teman. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman itu sudah mengumpulkannya dan sudah menyelesaikan semuanya mungkin H- seminggu atau paling telat H-3 hari mungkin ya cocoknya. Itu udah sangat telat untuk teman-teman, karena memang sebenarnya teman-teman kalau masalah ini misalnya ISMA ini sudah hampir 1 bulan kali Karya, 12 Maret sampai 12 April. Kalau teman-teman baru mengumpulkan semuanya sekarang, sebenarnya ini sangat terlambat teman-teman ya. Tapi kalau memang ada niat teman-teman, harap segera dikumpulkan dan segera dipersiapkan. Karena memang sebenarnya waktu 1 bulan itu sangat panjang teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Cedah mungkin Alivia ini agak lebih panjang ya dibandingkan kalian ya. Kalian mungkin sangat mepet ya kalau saya dengar, kalau salah tahun lalu tuh berapa lama kemarin persiapan untuk dari Cedah atau Alivia? Berapa? Nggak ingat pasti sih, tapi memang mepet karena Ceda juga telat joinnya kan, telat. Tapi Ceda mau nambahin juga kayak ada 2 hal yang mau sharing sama teman-teman juga, mungkin bisa jadi tips dari pengalaman. Yang pertama, teman-teman harus cari informasi, jangan tunggu informasi datang ke teman-teman. Jadi kayak sekarang banyak Instagram, Instagram Kemendikbud, Instagram ISMA suka buat live IG atau kayak sesi-sesi seperti ini gitu. Terus Instagramnya OIA, teman-teman harus aware gitu. Terus kayak info-info. Kadang-kadang ada hal-hal yang kayak gini tuh dijelaskan di Snap story-nya mereka, Snap story Instagram itu, atau dari komentar-komentar dari postingan-postingan itu juga dibaca gitu. Itu pengalaman Cedah kayak, jadi cari informasi, jangan tunggu, jangan sampai ada kayak itulah telat karena baru tahu dari OIA, atau kayak jangan menyalahkan misalnya kayak OIA kurang cepat ini atau infonya nggak dapat ke kita, tapi harus kita yang cari gitu. Betul. Yang kedua itu cari support system teman-teman. Ini kan kayak banyak kali sebenarnya yang harus disiapkan kan, kayak bisa jadi kita pusing terus kayak nggak semangat lagi. Jadi cari support system kayak ajaklah teman-teman yang lain untuk ikut daftar gitu. Menurut Cedah itu nggak akan mengurangi atau menghalangi kalian kalau rezeki kalian lulus itu jadi nambah saingan. Menurut Cedah malah jadi nambah support system gitu, yang saat kita nggak semangat kita punya teman jadi kayak bisa ngurusnya sama-sama gitu. At least kemarin pengalaman Cedah gara-gara lihat info di IG itu kan, di salah satu postingan di IG-nya ISMA itu ada anak dari mana nggak tuh, kayaknya Pulau Jawa gitu, bilang kalau anak-anak yang mau apply tahun kemarin itu mau buat grup Telegram untuk saling kasih info dan berkumpul lah istilahnya. Nah, misalnya orang-orang itu aja kayak kita belajar, oh di sana tuh sebenarnya bersaing tapi ngerjainnya sama-sama teman-teman. Jadi Cedah kemarin tuh ikut tuh masuk ke dalam Telegramnya orang-orang yang emang mau ikut ISMA ini. Nah, di situ aja info-info tuh bertebaran kayak gitu. Orang-orang saling nanya, nanti ada yang ini gimana ya, habis itu nanti ada yang jawab, oh kalau di kampus aku ngerjainnya gini gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang mungkin step-step di kampus kita atau di sistem kita belum ada, bisa kita gitu teman-teman yang untuk coba langkah duluan gitu. Dan infonya ternyata ya itulah tadi kayak cari teman di UNIF atau bahkan teman di Indonesia kan kita udah bisa connect ke semua orang dengan mudah sekarang. Jadi cari support system. Mungkin 2 hal itu bisa untuk bantu teman-teman booster gitu. Itu tips yang sangat bagus lah ya teman-teman.
Jadi memang kalau memang saran yang bagus banget itu jangan menunggu saja informasi apa yang ada, mungkin lebih tepatnya teman jemput bola lah kali ya, kayak kalau memang ada yang kurang tuh langsung ditanyain, jangan cuma nunggu-nunggu doang. Kalau memang ada yang sangat pengen mereka tahu untuk tahu gitu ya, langsung tanya, langsung cari informasinya semua segala macam. Karena memang kalau cuma menunggu ya, mungkin teman-teman mungkin nanti bakal ada informasinya, tapi mungkin akan sangat-sangat terlambat dan teman-teman akan sangat-sangat disayangkan bahwa ketika mendapatkan informasi tersebut ternyata waktunya sudah sangat mepet dan teman-teman jadinya ribet. Dan ada lebih baiknya kalau teman-teman langsung mencari apa yang teman-teman butuhkan dengan bertanya deh, seperti kayak ke awardis yang sudah pernah, atau mencari informasi di Instagram dan sosial media yang berkaitan dengan di SMA ini. Jadi teman-teman bisa langsung tahu nih kira-kira informasi yang terbarunya apa. Karena memang uh, programnya memang untuk kalian dan ada baiknya memang kalian sangat mengusahakan sendiri apa yang uh, kalian butuhkan. Karena dari pihak Office of International Affairs-nya mungkin hanya bisa membantu sampai tahap administrasinya saja atau memberikan surat rekomendasinya saja. Tapi diberikan untuk informasi mungkin ketika memang informasinya ada di kantor Office of International Affairs itu pasti bakal langsung di-share. Tapi kalau memang mungkin tidak ada atau malah harus dicari sendiri, mungkin ada lebih baiknya untuk teman-teman cari sendiri. Oke teman-teman, ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Arya, mungkin ada yang mau ditambahkan, boleh? Ya, mungkin mau ditambahkan ya. Jadi sebenarnya kalau Kak bilang adik-adik yang batch yang sekarang ya, maksudnya yang periode yang sekarang itu sangat beruntung ya. Jadi compare dengan ketika zaman Alivia dan Cedah meng-apply program ini, satu program ini sangat terburu-buru waktu di 2021 itu tiba-tiba ada programnya, kemudian dalam beberapa minggu tuh kita harus cari mahasiswa gitu. Dan mereka pada saat itu sangat kurang informasi, waktunya juga terbatas, untuk ikut tes juga sangat terbatas. Kemudian tidak ada program pendampingan seperti sekarang ya, ada mentoring, kemudian ada kita kasih sosialisasi, ada berapa kali sosialisasi, ada Q&A juga, ada live session juga ya. Jadi di tahun ini tuh sangat banyak yang kita berikan ya, maksudnya informasinya kepada adik-adik dengan harapan semakin banyak mahasiswa kita yang terpilih. Karena kalau kakak compare dengan kampus yang di Pulau Jawa atau yang Sumatera yang lain ya, misalnya USU lah, nggak saja kali kita berbicara ya, di USU itu ketika didampakkan data ya, jadi data mahasiswa yang mengakses website II SMA dan yang sudah apply sudah buat akun, kalau untuk Unsyah sendiri sampai sekarang USK sendiri untuk hari ini tuh sekitar 504. Nah, kalau compare dengan USU itu sudah 1.900 sekian. Jadi sangat-sangat jauh sekali berbeda ya. Jadi animo mahasiswa yang di luar itu sangat-sangat luar biasa dan mereka sangat agresif gitu. Agresif dalam artian mereka agresif cari informasi, agresif gimana cara membuat membuat aplikasi yang baik gitu ya, dan agresif juga bertanya kepada semua orang gitu. Jadi seperti Kak Cedah bilang tadi, jangan menunggu dari orang lain tapi harus dari diri kita gitu. Jadi harus dari kalian memang yang harus cari informasi, cari tahu bagaimana caranya. Nah, apalagi dengan yang sekarang itu sangat banyak informasi yang bisa kalian dapatkan karena ini programnya bukan pilot project seperti tahun Cedah. Tentunya kan pilot project ya, jadi belum ada pengalaman, kita belum tahu programnya seperti apa, gimana suka duka dalam mengapply, kita belum tahu, mereka belum tahu pada saat itu. Jadi makanya adik-adik manfaatkan betul-betul kesempatan yang kalian punya sekarang dengan semua pendampingan, informasi dan apapun itu, dan jangan malu bertanya. Kalau nggak ngerti langsung tanya gitu. Jangan sok tahu juga gitu ya. Jadi ini kayak gini rupanya senior. Ternyata mungkin bukan seperti itu. Jadi harap bertanya dan cari. Jadi sangat bagus ketika Cedah bilang tadi kalau memang ada grup-grup seperti Telegram atau grup WhatsApp tentang membahas bagaimana cara lolos SMA itu sangat-sangat disarankan kalau mencari itu gitu. Agar banyak dapat informasi yang bisa berguna ketika kalian mengapply program ini gitu. Oke. Teman-temannya ingatkan sekali lagi jangan lupa deadline-nya sampai 12 April, tetapi karena kita ada internal, ada seleksi internal, jadi teman-teman diharapkan sudah menyelesaikan
semuanya sebelum tanggal 27 karena penutupan deadline dari kampus kita itu tanggal 27 bulan ini, dan nanti di tanggal 29.30 akan dilakukan interview secara internal, dan nantinya akan diberikan surat rekomendasi untuk teman-teman yang dinyatakan lulus dan sesuai dengan program tersebut. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung hari ini ke acara mentoring dan sharing session untuk di SMA Universitas Syahpola tahun 2022. Jangan lupa teman-teman untuk ikut besok, karena besok kita akan membahas tentang cara penulisan essay, karena essay merupakan salah satu requirement penting ya di pendaftaran ini. Jadi besok kita akan banyak nih ngebahas tentang essay, yang cara menulis essay yang baik untuk acara di SMA sendiri atau mungkin juga secara umum. Seperti misalnya teman-teman mungkin ada yang mau ikut beasiswa seperti AAS atau mungkin LPDP, besok akan dibahas terkait essay tersebut, tapi memang fokus utamanya adalah untuk penulisan essay pendaftaran ISMA. Jadi teman-teman jangan lupa untuk besok ikut di jam yang sama, di jam 2 sampai selesai, dan nanti hari Kamis kita akan punya sesi untuk interview. Jadi mungkin teman-teman nanti akan mendengar langsung dari narasumber kita yang merupakan interviewer atau pewawancara untuk program ISMA. Jadi nanti mungkin teman-teman bakal lebih banyak insight terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul atau mungkin yang kemungkinan akan muncul di sewaktu pewawancara untuk program ISMA tersebut. Baik, terima kasih kepada Alivia dan juga terima kasih kepada Cedah yang sudah sharing ini juga tentang pengisian tersebut, tips-tips yang sangat penting ya tadi, kayak dari tips-tipsnya Cedah, tips-tipsnya Alivia, apa yang harus diingat, apa yang harus dipersiapkan itu sangat-sangat penting. Dan juga terima kasih kepada Kak Ria yang sudah memberikan jawaban terhadap teman-teman yang bertanya di sini. Pokoknya jangan lupa teman-teman, besok kita masih ada, hari Kamis kita masih ada di jam sama di jam 2. Jangan lupa juga teman-teman untuk ngisi absen yang sudah di-share oleh staff OIA di chatbox, karena nanti akan di penghujung dari semua sesi kita akan diberikan sertifikat. Jadi kalau tidak ada absensi selama 3 hari tersebut, maka sertifikat tidak bisa kami berikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat teman-teman, semoga beruntung dalam mendaftar program ini. Semoga teman-teman lulus. Mungkin dari seperti Kak Arya tadi ada 504 atau 540 orang yang mengakses ISMA, mungkin 500-nya bisa lulus kemanapun, amin. Itu juga bisa jadi teman-teman, bisa jadi apa ya, contoh buat teman-teman nanti ke depannya, karena program ISMA ini nih pastinya ada, mungkin akan terus ada. Jadi teman-teman bisa menjadi salah satu pionir lah seperti Alivia dan juga Cedah. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sangat juang. Semoga berhasil teman-teman. Terima kasih semua. Bang Dia. Terima kasih Cedah, Alivia. Izin live ya. Ya, silakan. Silakan kalau yang mau live jangan lupa isi absen ya.